Halo Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sampling sistematis, cara menarik sampel, memperkirakan rata-rata dan total. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Milo Aprianisa Meno adalah pemateri ketiga. Saya Yuniati Ngembang sebagai pemateri keempat. Saya Arfandi Maulana Jackson Henwek sebagai pemateri kedua. Saya Alvin Benu sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan sampling sistematis. Pada umumnya, sampling sistematis dapat dikatakan sebagai sampling di mana pemilihan elemen yang pertama secara acak dipilih dari K yang pertama. Kemudian pemilihan elemen lain selalu berjarak K, di mana K diperoleh dari rumus K sama dengan N per N, di mana K adalah interval, N adalah populasi, N kecil adalah sampel. Sampling sistematis memberikan alternatif yang lebih baik dari sampling acak sederhana berdasarkan alasan berikut. Yang pertama, sampling sistematis lebih mudah dilakukan atau dilaksanakan dan kesalahan wawancara lebih kecil apabila dibandingkan dengan sampling acak sederhana. Yang kedua, seringkali sampling sistematis memberikan informasi yang lebih banyak per unit codes apabila dibandingkan dengan sampling acak sederhana. Kita akan masuk dalam contoh, di mana contoh seorang dosen ingin mewawancarai 5 mahasiswa dari jumlah total 25 mahasiswa di kelasnya untuk menanyakan pendapat mereka tentang kurikulum baru. Yang pertama, tentukan nilai interval K. Yang kedua, jika mahasiswa pertama yang terpilih secara acak adalah mahasiswa keempat, siapa saja 4 mahasiswa berikut yang akan diwawancara? Untuk penyelesaian, gunakan rumus K sama dengan N per N sama dengan dimana 25 per 5 sama dengan 5, dimana 25 bagi 5 sama dengan 5. Jadi interval pemilihan adalah 5. Mahasiswa pertama adalah mahasiswa keempat, maka mahasiswa keempat elemen pertama, mahasiswa ke-9 dimana 4 tambah 5, mahasiswa ke-14 dimana 9 tambah 5, mahasiswa ke-19 14 tambah 5, mahasiswa ke-24 19 tambah 5. Jadi 5 mahasiswa yang diwawancarai adalah mahasiswa nomor 4, 9, 14, 19 dan 24. Baik, selanjutnya cara menarik sampel, memperkirakan rata-rata dan total. Pada umumnya, untuk memperoleh sampel sistematis dengan N elemen dari populasi sebanyak N besar elemen, maka K harus sama atau kurang dari N per N, yaitu K lebih kecil sama dengan N besar per N kecil. Kita dapat menentukan banyak sampel sama dengan N secara mendekati, akan tetapi kita harus menduga atau quenching nilai K untuk memperoleh nilai N yang dicari. Apabila nilai K terlalu besar, kemungkinan nilai N yang dicari tidak akan tercapai. Selanjutnya, perkiraan rata-rata populasi. U hat sama dengan X bar SY sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N, di mana X bar SY sama dengan rata-rata populasi dalam sampling, XI sama dengan elemen atau anggota dalam sampel, dan N jumlah sampel. Selanjutnya, perkiraan varian X bar SY. S kuadrat X bar SY sama dengan N besar kurang N kecil per N besar dikali S kuadrat per N kecil, di mana S kuadrat X bar SY sama dengan varian rata-rata dalam sampling, N besar adalah jumlah populasi, N adalah jumlah sampel, dan S kuadrat adalah varian rata-rata. Selanjutnya, kesalahan sampling dengan tingkat kepercayaan 95%. Dengan rumus KS sama dengan 2S X bar SY sama dengan 2 dikali akar N besar kurang N kecil per N besar dikali S kuadrat per N, di mana KS adalah kesalahan sampling, X bar SY sama dengan simpangan baku rata-rata, N adalah jumlah sampel, dan N besar adalah jumlah populasi. Kalau N tidak diketahui, faktor koreksi untuk populasi terbatas N kurang N kecil per N besar tak perlu dipergunakan. Kalau diperhatikan, perkiraan varians X bar SY sebetulnya sama dengan varians
yang diperoleh kalau dipergunakan sampling acak varians X bar adalah sebagai berikut. Sigma kuadrat X bar sama dengan sigma kuadrat per N kecil dikali N besar kurang N kecil per N besar dikurang 1. Dapat juga ditunjukkan bahwa varians X bar SY adalah sigma kuadrat X bar SY sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali rho, di mana rho sama dengan koefisien korelasi antara observasi dalam sampel sistematis. Maaf, di situ ada kesalahan penulisan. Seandainya N besar sekali nilainya, kedua varian tersebut akan sama kalau observasi dalam sampel tidak berkorelasi satu sama lain, atau rho sama dengan 0. Perkiraan tak bias dari varians X bar SY tak dapat diperoleh dengan menggunakan data dari hanya satu sampel sistematis. Ini tidak berarti bahwa tidak akan pernah mendapat suatu perkiraan X bar SY. Untuk populasi tertentu, sampling sistematis sama dengan sampling acak sederhana dan kita bisa mengambil varians X bar SY yang hampir mendekati atau sama dengan perkiraan varians X bar yang diperoleh berdasarkan sampling acak sederhana. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini terdapat 3 tipe populasi, yaitu populasi acak, populasi tersusun, dan populasi periodik. Kita masuk dalam definisi. Yang pertama, definisi populasi acak. Suatu populasi disebut acak atau random jika elemen-elemen populasi dalam keadaan acak atau in random order. Elemen-elemen suatu sampel sistematis yang dipilih atau ditarik dari suatu populasi acak diharapkan agar heterogen dengan koefisien korelasi atau rho, diharapkan nilainya adalah 0. Jadi sewaktu nilai N besar, varian X bar yang diperoleh berdasarkan sampling acak sederhana, dalam hal ini sampling sistematis sama dengan sampling acak sederhana. Yang berikut adalah definisi populasi tersusun. Suatu populasi disebut tersusun atau ordered jika elemen-elemen dalam populasi tersusun menurut besar kecilnya sesuai dengan situasinya. Suatu sampel sistematis ditarik dari suatu populasi tersusun, pada umumnya heterogen, rho kurang dari sama dengan 0, dapat ditunjukkan bahwa jika nilai N besar dan rho kurang dari sama dengan 0, maka diperoleh var X bar SY kurang dari sama dengan var X. Oleh karena kita tidak dapat memperoleh perkiraan varians X bar SY dari data sampel, suatu perkiraan yang konservatif atau mungkin lebih besar dari apa yang diharapkan, varian X bar SY diperoleh dengan rumus S kuadrat X bar SY sama dengan S kuadrat per N kecil dikali dengan N besar kurang N kecil per N besar. Berikut adalah definisi populasi periodik. Suatu populasi disebut periodik jika elemen-elemen populasinya mempunyai variasi siklis. Elemen-elemen suatu sampel sistematis dipilih dari suatu populasi periodik akan yang homogen, yang berarti rho sama dengan 0. Dapat ditunjukkan bahwa jika nilai N besar dan rho lebih besar 0, maka diperoleh var X bar SY sama dengan 0 lebih besar var X bar. Berikut untuk membuat perkiraan total, kita harus tahu besarnya nilai N atau banyaknya elemen populasi. Yang pertama, untuk sampling acak sederhana. Untuk sampling acak sederhana dapat diperoleh dengan rumus T topi sama dengan X bar dikali N besar. Berikut untuk sampling sederhana berlapis diperoleh dengan T topi SY sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai L XI bar dikali N, di mana sigma I sama dengan 1 sampai L, MI sama dengan 1, di mana L adalah banyaknya stratum. Sedangkan untuk sampling sistematis, jika nilai N diketahui, perkiraan total adalah dapat diperoleh dengan rumus T topi sama dengan X bar SY dikali N besar. Untuk varian perkiraan untuk T topi diperoleh dengan rumus S kuadrat T topi sama dengan N kuadrat
atau S kuadrat ditopi SY sama dengan N kuadrat dikali dengan S kuadrat per N dikali N besar kurang N kecil per N besar. Berikut kesalahan sampling untuk tingkat kepercayaan 95% dapat diperoleh dengan rumus KS sama dengan 2 atau S ditopi sama dengan 2 dikali N kuadrat dikali S kuadrat per N dikali N besar kurang N dibagi N. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Di sini seorang ahli tanah akan menentukan sejumlah kalsium yang dapat dipertukarkan dalam bagian per juta dalam suatu plot tanah. Di sampingnya ada jumlah datanya dalam ons. Untuk menyederhanakan sampling scheme, suatu rectangular grid ditumpangkan pada tanah yang diteliti. Sampel tanah diambil pada setiap titik perpotongan pada grid. Tentukan rata-rata jumlah pada plot tanah yang diteliti. Hitung juga kesalahan sampling kalau tingkat keyakinannya 95%. Hitung juga perkiraan batas bawah dan batas atas. Di sini diketahui N atau sampelnya itu 45, sigma XI-nya itu 90.320, sigma XI kuadratnya itu 192.573.000. Baik, untuk penyelesaiannya yang pertama menghitung nilai rata-rata sampel X bar. Di sini gunakan rumus X bar sama dengan sigma XI per N sama dengan 90,320 per 45 sama dengan 2,0071. Yang kedua, hitung varians dan standar deviasi sampel. Gunakan rumus S kuadrat sama dengan 1 per N kurang 1 dikali dengan sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan per N. Kemudian disubstitusikan nilainya ke dalam rumus, yaitu S kuadrat sama dengan 1 per 44 dikali 192.573.000 dikurang 90.320 dikuadratkan per 45. Didapat hasilnya sama dengan S kuadrat sama dengan 256.607,386. Berikutnya untuk perkiraan kesalahan samplingnya dengan tingkat kepercayaan 95%. Dengan menggunakan rumus KS sama dengan 2 dikali S bar SY sama dengan 2 akar N kurang N per N dikali S kuadrat per N. Karena N-nya tidak diketahui, faktor koreksi untuk populasi terbatas N kurang N per N tidak perlu digunakan. Jadi kesalahan samplingnya itu menggunakan rumus KS sama dengan 2 SX bar sama dengan 2 akar S kuadrat per N. Masukkan nilainya ke dalam rumus tersebut dan didapat nilai kesalahan samplingnya itu sama dengan 151,028. Untuk nilai batas bawahnya kita hitung dengan menggunakan rumus X bar SY dikurang nilai dari kesalahan samplingnya, yaitu 2,0771 dikurang 151,028. Hasilnya itu setara dengan min 149,0209. Untuk nilai batas atasnya, nilai dari X bar SY-nya itu ditambah dengan nilai kesalahan samplingnya. Jadi 2,0071 ditambah 551,028 didapat hasil setara dengan 153,0351. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perkiraan rata-rata jumlah pada plot tanah yang diteliti adalah min 149,0209, maksudnya mu kecil sama dengan 149,0209 lebih besar sama dengan 153,028.
0,351 dengan kesalahan sampling dengan tingkat kepercayaan 95% yaitu sebesar 151,028. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.